Perkembangan sektor pariwisata ikut memajukan industri kuliner daerah dari masa ke masa. Salah satunya Madiun, Jawa Timur. Terletak 160 km di bagian barat Surabaya, kota warisan Kerajaan Mataram ini menyimpan aneka makanan tradisional yang berusia ratusan tahun. Oryza glutinosa atau lebih populer disebut beras ketan merupakan salah satu bahan yang paling populer untuk pembuatan aneka jajanan tradisional Indonesia. Salah satu produksi di Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, membuat brem menjadi tonggak ekonomi bagi lebih dari 50 kepala keluarga di sini. Saya mencoba mendatangi salah satu pengrajin yang sudah memproduksi brem sejak tahun 1948. Brem adalah makanan tradisional sejenis kue kering yang terbuat dari sari beras ketan. Ciri khas dari makanan ini adalah teksturnya yang padat dan kering, namun mudah hancur di mulut saat dimakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Mas Yahya. Iya, Mas, ini kok, waduh aromanya enak banget ya. Ini diapain ini sebenarnya nih? proses jemur, Biar apa? biar kadar airnya berkurang, ketahanannya. Oh, bisa ini biar bertahan lebih lama Iya, jadi lebih dijemur lama. ya? Iya. Oh, gini. Wah, keren banget. Ini produksinya di mana Mas ngomong-ngomong? Silakan, mau lihat? Pengen Mas, ini Ayo. serius ini. Iya. Nah. Ya udah kita ke belakang. Ayo. Keren. Usaha milik keluarga ini dikelola oleh Pak Yahya yang merupakan generasi kelima. Proses pembuatan brem tradisional sengaja dijaga guna mempertahankan keotentikan rasanya. Tahap pertama dalam proses pembuatan brem adalah mencuci beras ketan hingga bersih. Beras yang digunakan di sini adalah beras ketan asal Nganjuk, Jawa Timur. Beras ketan asal daerah ini dikenal memiliki kualitas yang baik. Beras yang sudah bersih selanjutnya dikukus selama 30 hingga 60 menit hingga didapatkan tekstur ketan yang lembut. Proses ini sekaligus bermanfaat untuk mensterilkan bahan baku yang dapat berguna untuk mengontrol tahap fermentasi. Kriteria beras ketan yang baik digunakan untuk bahan dasar pembuatan brem adalah beras ketan yang sudah berumur 2 bulan sejak dipanen. Tujuannya agar kadar airnya menyusut. Nah, ini kan beras ketan yang udah direbus tanah tadi, Ya. pindahin kemari Mas. Nah, Terus? ini didinginkan. Hmm? Kalau sudah dingin, gini nih dikasih ragi. Ragi mengandung jamur dan bakteri yang dapat mengubah kandungan gula dalam ketan menjadi alkohol. Hasil fermentasi inilah yang akan memunculkan rasa manis sekaligus asam dari ketan. Ketan yang sudah diberi ragi didiamkan selama 7 hari. Selama tahap ini, ketan mengalami proses penguraian karbohidrat menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Proses fermentasi tape terbagi dalam 2 tahap. Pertama adalah pemecahan pati menjadi gula sederhana dibantu enzim amilase. Proses ini menciptakan rasa manis dalam tape. Tahap kedua, mengubah sebagian gula menjadi asam organik, alkohol dan senyawa-senyawa cita rasa yang dibantu oleh khamir. Nah, ini kita mau ngecek mana yang kira-kira udah bisa Iya. diperas, Mas. Iya. Nah, yang dicari itu ini ya, Mas ya? Iya. Ini dia nih cairannya ini sari dari tapenya yang dicari. tapenya. Setelah difermentasi selama 7 hari, sari yang ada di dalam tape diambil dengan cara diperas. Tape terlebih dahulu dimasukkan ke dalam karung berpori. Kayu yang berumur 70 tahun yang diberi nama belandongan inilah yang membantu memisahkan air tape.
Tape direbus selama 30 menit hingga berubah warna menjadi kecoklatan dan mengental. Mantap boy. Saat mendidih, rebusan sari tape akan berbuih. Agar tak tumpah, selama proses perebusan haruslah selalu diaduk. Keberadaan brem di Pulau Jawa tertuang dalam Tembang Serat Centini, buku yang ditulis oleh 3 pujangga keraton pada masa Sultan Pakubuwono V di tahun 1800. Alkisah datang seorang pangeran yang berasal dari Banyuwangi meminang seorang wanita pujaan hati. Sebagai tanda kasih sayang, sang pangeran membawa jodang, yakni sebuah kotak besar berisi aneka jajanan tradisional. Dari sekian banyak jajanan yang dibawa, terdapatlah brem. Sejak saat itu, brem acap kali disertakan sebagai makanan yang dibawa sebagai seserahan. Proses kembali dilanjutkan dengan tahap pengadukan. Menggunakan dinamo sederhana, proses yang dilakukan selama 15 menit ini akan menghasilkan adonan brem yang lebih padat. Pada proses inilah bahan pewarna makanan dicampurkan. Adonan ini merupakan brem dengan rasa stroberi. Sesaat sebelum selesai, adonan diberi tambahan soda kue. Soda itu biar apa? Soda itu biar pertama ngembang, kedua lebih tahan. Oh, jadi untuk ketahanan si brem sendiri memang Ya, dari sodanya soda ya? kue, ya. Berarti nggak pakai bahan-bahan lain ya? Nggak. Soda kue pasti ya? Selagi masih hangat, adonan kemudian dicetak menggunakan papan besar. Dalam sekali cetak dihasilkan 240 batang brem. Wih, sedap. Proses ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar adonan tak lengket kemana-mana. Udah mirip pendekar brem belum nih, food lover? Untuk mengurangi kadar air, brem terlebih dahulu didinginkan selama 8 jam sebelum siap dikonsumsi. Dalam sehari, usaha rumah tangga yang mempekerjakan 4 orang karyawan ini dapat memproduksi sedikitnya 2.500 potong brem. Dibanderol dengan harga Rp4.000 hingga Rp10.000, brem tersedia dalam 21 varian rasa yang didistribusikan ke beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Bali. Mana mau dimakan? Cobain dulu ya, strawberry. Warnanya sesuai. Enaknya brem itu, potek sedikit taruh di lidah, langsung hilang. Jadi memang enak ya. Kalau untuk warna dari ini memang strawberry-nya tipis banget, jadi lebih ke dominan ke bremnya rasanya. Juara. Inilah reinkarnasi dari brem. Reinkarnasi dari brem. Muntas. Biasa dijadikan cemilan, ternyata brem dapat pula dimodifikasi sebagai bumbu pada hidangan utama. Terletak di Jalan Serayu Timur Pandian Madiun, aneka hidangan lezat dipadu-padankan dengan suasana nyaman di sini. Sesuai filosofi yang terkandung dari nama kafe ini, songo atau 9 diartikan sebagai angka mendekati kesempurnaan. Sang pemilik berharap pengunjung dapat menikmati kesempurnaan saat berada di kafe ini. Menu unik dengan brem sebagai bumbunya adalah lele dumbo saus brem. Waduh, seperti apa ya? Menariknya, Chef Darmawan memakai lele raksasa berukuran kurang lebih 50 cm yang beratnya mencapai 4 kg. Dan, kira-kira lele sebesar ini mau diapakan ya? Misi Chef. Halo. Weh. Apa kabar Mas Benu? Astagfirullahaladzim, ini apa nih Chef? Kok gede banget ini? Wah, ini Masya lele, Allah. Hah? lele dumbo Mas Benu. Ini mau diapain ini? Kita buat pan fried ya dengan saus yang kita siapkan Mas Benu. Oh, tapi yang juara itu ini Chef sebenarnya, ya kan? Oke, ya. Ini spesial dari Songo. Ini kan apa? Ini kan tradisional sini, ya kan? Betul, ya ciri khas. Mengkombinasikan ini dengan lele, Betul. saya tunggu. Siap, Saya tunggu. siap. Kita masak Chef ya. Ini kita turunin aja apa ya? Siap. Oke. Ini agak ngeri nih, agak ngeri. Ini memang segede-gede ini, Masya Allah. Chef, bantuin Chef. Daging dari lele raksasa dengan berat hampir 4 kg ini terlebih dahulu difile. Tujuannya agar saat dikonsumsi kita tidak perlu repot dengan duri-duri yang menyebalkan.
Sebelum diproses lebih lanjut, daging lele yang telah difile terlebih dahulu dimarinate dengan lada bubuk, garam, chicken powder, bawang putih dan tepung terigu. Kita kasih Langsung ditepungin? Ya, seperti ini. Oke. Ini dia, jadi dibolak-balik gini ya. Betul. Oke. Oke, setelah itu kita siapkan ininya. Langsung ya. Setelah bumbu meresap, daging lele digoreng dengan teknik pan fried, yakni menggoreng dengan sedikit minyak. Tujuannya agar tercapai kerenyahan di bagian luar, namun tetap lembut pada bagian dalamnya. Daging dibolak-balik agar matang merata. Saatnya menyiapkan saus andalannya. Bawang bombay, wortel dan seledri dihaluskan. Kemudian susu dicampurkan. Tambahkan brem yang sudah dihancurkan dan jeruk lemon. Rebus sebentar, saus siap disajikan. Ini dia Lele Dumbo saus brem. ala Chef Darmawan dan Benu. Hihi. Mantap. Lele Dumbo saus brem. Hai. Jadi memang pantas kita lagi ada di Madiun. Jadi memang brem itu kan makanan khasnya, terutama yang banyak itu di Madiun. Tapi ini beda, kombinasi dari apa? Kreasinya Chef Darmawan. Kita cobain. Lelenya ini Benu ngebayangin lele itu bakal apa? Lelenya itu kan gede banget, sama sekali nggak keras, ini lembut banget. Bahkan ini mirip-mirip ikan dori rasanya. Enak banget, gurih. Sama saus bremnya ini ternyata masuk, enak banget ini. Ini gurih, tapi tidak menghilangkan bremnya. Jadi taste bremnya itu, rasa bremnya masih ada. Brem itu kan agak semeriwing di lidah ya. Ini masih dapat, tapi ini enak, gurih. Dipasangkan dengan ikan lele ini, wah, juara, mumtaz, lazis. Wow.